Shalom warga kerajaan. Di dalam nyanyian daripada Zakaria ayat John the Baptist, Blessed be the Lord God of Israel, yang datang untuk melawat dan membawa apa? Penebusan. Semua ceritain tentang penebusan. Dan kita tahu dimulai dengan di pintu gerbang ada 10 penatua. Dan kemudian orang yang lebih dekat dengan keluarga Naomi dapatkan yang penawaran yang pertama. Kamu bisa menebus yaitu semua properti daripada Naomi supaya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia bilang oke, tapi kamu harus menikahi Ruth, perempuan Moab yang adalah janda di Mahlon. Dan pada saat itu dia berkata, waduh tidak bisa. Itu bisa merusak keluargaku. Dan dia dipanggil sebagai orang yang dilepaskan sepatunya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi berarti kehilangan muka. Boas berkata, oke, aku yang take over. Dan kemudian Ruth menjadi istrinya. Dia bukan lagi menjadi pemungut jelai itu. Dia menjadi jadi istri daripada the master, daripada Boas. Dan kita tahu bagaimana para penatua 10 itu memberikan berkat. Kiranya perempuan yang masuk ke rumahmu itu akan membangunkan keluargamu. Bagi kinsman yang pertama, pernikahan dengan Ruth itu menghancurkan. Tapi Boasnya melihatnya sebagai membangun. Tuhan itu cuma membangun. Iblis merusak, saudara. Supaya seperti Rahel dan Lea yang membangunkan bangsa Israel. Luar biasa bukan berkatnya. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Dan kepada Naomi. Naomi yang tadinya bernama Mara. Sekarang dia berbahagia. Jadi menjadi mertua dari orang terkaya di Bethlehem, Efrata, saudara. Dan bukan cuma itu. Dia akan menimang cucunya, yaitu Obed, hasil pernikahan mereka. Perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Naomi kehilangan 2 putra, tapi yang satu namanya sakit, itu saudara Mahlon. Yang Kilion artinya menderita. Tuhan ada punya rencana sakit dan menderita. Tuhan mau saudara berbahagia, diberkati, dan masyhur namanya di Israel dan bahkan di seluruh dunia. Dan kita melihat ini, this a very beautiful story. This is not dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng, ini benar ya. Ini sejarah, saudara. Dan itu bridge, jembatan antara zaman hakim-hakim di mana tidak ada raja, lalu kemudian memang perantaranya Saul, ya pilihan rakyat, tapi kemudian David, pilihan Tuhan. Dan dari saudaraku, silsilah kan sudah jelas, ada 5 wanita di sana. Ada Tamar. Lalu kemudian Rahab. Nah, Rahab ini perempuan Kanaan, bahkan pelacur, saudara. Yang ketiga Ruth, perempuan Moab. Tetapi dia tidak lagi disebut perempuan Moab. Dia menjadi nyonya Boaz, the wife of the master. Karena itu saudaraku, itu gambaran kita gereja Tuhan. Ya, kita semua orang berdosa dan tidak layak. Tapi diangkat jadi anaknya raja. Bahkan dipertunangkan dengan Kristus. Gereja Tuhan akan menikah dengan Kristus. Saudaraku diangkat ke tempat yang paling tinggi. And rule together with him. Wow, itu luar biasa bukan? Oke saudara-saudara. Jadi pertama-tama saya ulangi. Saya summary. Be decisive. Saya pastikan kamu mengambil keputusan. Dan dalam ini yang decisive adalah Boaz. A great man is a decision maker. Dan saudaraku dia tidak bimbang sedikit pun. Dia cuma menurut perintah Tuhan. Meskipun kelihatan di mata rugi dia. Secara kalkulasi berapa banyak wanita mau jadi istrinya. Lalu kemudian dia juga mengerti peraturan. Be diligent. Orang yang tidak rajin tidak pernah dapat apa-apa. Dia bekerja pagi sampai malam. Dan itu benar perhatiannya. Bukan secara apapun. Tapi seorang pekerja yang rajin selalu catch the eye daripada the master. Saudara saya adalah pekerja di ladangnya. Lalu yang ketiga, be submissive. Dia nurut pada ibu mertuanya, menerima berkat. Go my daughter, saudaraku. Dan cuma perkataan itu membuat dia berhasil. Dari 1 Eva ke 6 Eva kepada seluruh ladang. Yang terakhir saudaraku, be blessed. God bless you all. Amen.